Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ismail Rizky. Bagi yang baru bergabung, silakan di subscribe dulu. Jangan lupa di like, comment, and share agar video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kompetensi sains nasional matematika SMA tingkat kabupaten tahun 2020. Kalau pada video sebelumnya kita udah bahas soal nomor 1 sampai 6, maka kita akan melanjutkan soal nomor 7. Oke, soalnya adalah diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi BC sama dengan 3, CA sama dengan 4, dan AB sama dengan 5. Titik P terletak pada AB dan Q terletak pada AC, sehingga AP sama dengan AQ. Dan garis PQ membagi segitiga ABC menjadi dua daerah dengan luas yang sama. Panjang segmen PQ adalah, kita ilustrasikan dulu segitiganya. Nah, kita tahu bahwa bilangan 3, 4, 5 ini adalah triple Pythagoras, maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Oke, kalau kita ilustrasikan. Oke, berarti A, B, C. Siku-siku, AB-nya adalah tadi 5, CA tadi 4, BC 3. Oke. Titik P terletak pada AB. Misalkan di sini titiknya. Oke. Ini titik P. Titik Q terletak pada AC. Berarti misalkan sini ya. Q. Nah, sehingga AP sama dengan AQ. AP sama dengan AQ. Oke. Nih. Dan garis PQ membagi segitiga ABC menjadi dua daerah luas yang sama panjang. Jadi kalau ini kita hubungkan, garis PQ ini membagi segitiga ini menjadi dua daerah yang luasnya sama besar. Misalkan ini ada luas 1, luas 2 itu sama. Pertanyaan adalah panjang segmen PQ adalah PQ ini yang ditanya. Nah, kita untuk menyelesaikan atau menemukan panjang segmen PQ ini, kita pakai aturan yang pertama, aturan sinus. Nah, kalau misalkan di sini ada sudut theta, kita ingat bahwa aturan sinus itu rumusnya untuk luas segitiga itu sama dengan setengah A B sin C. Oke, berarti kalau misalkan kita AQ ini kita anggap A, AP ini kita anggap B, maka C-nya adalah yang PQ ya. Nah, berarti setengah A-nya berarti kalau kita misalkan sini X ya, maka di sini juga X. Karena sama. Berarti A-nya X, B-nya X, sin C. Maka karena di sini C-nya, maka sin C itu sama saja dengan sin theta. Oke, sama dengan sin theta. Sin theta itu berarti depan per miring. Depannya 3, miringnya 5. Maka 3 per 5. Nah, nilai ini itu akan sama dengan setengah luas segitiga ABC. Karena tadi kan luas 1 sama luas 2 ini sama. Maka kita bisa samakan dengan setengah luas segitiga ABC itu berarti alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 3, tingginya 4 bagi 2. Oke, bisa kita sederhanakan. Sehingga hasilnya X kuadrat kali 3 per 5 sama dengan 3 kali 4, 12 bagi 2 itu 6. KX kuadrat sama dengan 6. Nah, ini dibagi 3 per 5 atau sama dengan 6 dikali 5 per 3. Maka X kuadrat sama dengan 6 kali 5, 30 bagi 3 itu 10. Berarti 10. X-nya sama dengan akar 10. Maka kita dapat nilai A akar 10, B akar 10 atau AQ-nya akar 10, AP-nya juga akar 10 karena sama. Oke. Saatnya kita pakai aturan cos. Kita tahu bahwa rumus atau aturan cos itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos theta. Nah, maka kita pakai, kalau misalkan tadi AQA, AP, B, maka C tadi PQ, kan kita nyari nilai C. Maka tinggal masukkan saja. A kuadrat berarti AQ kuadrat kan, sama saja dengan AQ kuadrat berarti
akar 10 kuadrat berarti 10. B juga berarti AP kuadrat, berarti akar 10 kuadrat berarti 10 dikurang 2 kali akar 10 kali akar 10 cos theta. Nah, tadi kan karena tadi C-nya ini tadi kan, maka cos theta-nya tentu pakai yang cos ini ya. Maka cos itu samping per miring, berarti 4/5. Nah, sama dengan 10 tambah 10, 20, kurang akar 10 itu 10, 2 kali 10 berarti 20, 20 kali 4/5. Oke, saya coret jadi 4, maka 20 dikurang 16, 4 kali 4, 16, berarti sama dengan 4. Nah, C kuadratnya sama dengan 4. Maka C-nya sama dengan akar dari 4, sama dengan 2. Berarti, karena tadi C adalah PQ, maka nilai PQ itu adalah 21-an. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Himpunan penyelesaian dari harga mutlak X tambah 1 ditambah harga mutlak 19 per X kurang 1 sama dengan 20 dikurang X kuadrat per 1 dikurang X adalah interval A, B. Nilai dari B kurang A adalah, nah coba kita perhatikan. Maka penyelesaian dalam bentuk interval. Berarti kalau bentuk interval itu X besar sama dengan. Kenapa pakai sama dengan? Karena ini kurung siku sama dengan A. Nah, karena ini kurung biasa maka kecil B. Nah, itu berarti penyelesaian ini dalam interval X besar sama dengan A, kecil sama dengan kecil B. Nah, tanda kecil B berarti ada kemungkinan atau ya kemungkinan ya nilainya itu tidak boleh nanti sama dengan B gitu. Nah, nilai yang tidak boleh sama dengan B itu dilihat kalau dari persamaan ini, maka kita lihat penyebutnya. Misalkan di sini penyebutnya. Nah, ini nilai ini tentu kalau penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Maka kalau 1 dikurang X tidak boleh sama dengan 0, maka X-nya tentu tidak boleh sama dengan 1. Nah, inilah kita bisa pastikan bahwa nilai B-nya adalah 1, karena dia tadi kecil dari B, artinya tidak boleh sama dengan 1. Oke, kemudian untuk menentukan nilai A, kita coba substitusikan saja nilai pembentuk 0 dari X tambah 1 ini. Jadi misalkan X tambah 1 itu sama dengan 0, karena pembentuk 0-nya ya, pembuat 0-nya. Maka X-nya sama dengan negatif 1. Nah, sebenarnya ini jatuhnya cara trik ya, trik dalam mengerjakan soal. Jadi X sama dengan negatif 1. Maka kalau kita substitusikan, kita buktikan ya, X berarti negatif 1 tambah 1, 0, maka tinggal yang ini saja. Maka tinggal harga mutlak 19 per negatif 1 kurang 1 sama dengan 20 dikurang negatif 1 kuadrat per 1 dikurang negatif 1. Maka ini harga mutlak berarti 19 per negatif 2, maka 19 per 2 ini sama dengan 20 dikurang ini negatif 1 kuadrat 1 berarti 19, 20 kurang 1, 19 per 1 dikurang negatif 1 berarti 1 tambah 1 per 2. Oke. Bisa memenuhi kalau X-nya sama dengan negatif 1. Maka kita simpulkan bahwa A-nya adalah negatif 1. Nah, yang ditanya B kurang A, maka B kurang A berarti 1 dikurang negatif 1. Berarti sama dengan 1 tambah 1 ya, sama dengan 2. Maka nilai B-nya sama dengan 2. Oke, demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.